Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya bersyukur dan berterima kasih sekali terutama kepada Institut Humor Indonesia Kini, IHI, dan umumnya para pecinta humor yang telah mengajak saya, melibatkan saya dalam acara yang diniatkan untuk meluncurkan, memproklamasikan Hari Humor Nasional yang bertepatan dengan kelahiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saya kira tidak terlalu berlebihan dan menurut saya pas kalau hari humor ini disesuaikan atau berpatokan kepada kelahirannya Gus Dur. Karena Gus Dur dikenal oleh khalayak bukan hanya sebagai intelektual, ulama, politisi yang ulung, presiden, tapi lebih daripada itu Gus Dur sangat dikenal sebagai humoris. Dan hampir dalam kehidupannya Gus Dur tidak pernah lepas dari humor. Memang menurut saya paling tidak humor itu ada semacam kaitan dengan kecerdasan. Jadi umumnya kalau kita lihat orang-orang humoris itu biasanya orang-orang yang cerdas. Sementara Gus Dur itu diakui sangat cerdas sekali, orang yang sangat cerdas. Atau katakanlah bahwa humor itu memang menuntut kecerdasan. Orang yang kecerdasannya terbatas, maka humornya juga agak kering gitulah. Karena itu banyak kita jumpai legenda tentang humor yang digunakan untuk mengkritik penguasa, mengkritik pemimpin keagamaan, mengkritik siapa sajalah yang tidak disukai karena tidak sesuai dengan moral umum, itu menggunakan humor. Dan itu membutuhkan kecerdasan. Gus Dur itu dia sangat luas pengetahuannya tentang humor-humor yang semacam ini. Dan beliau tidak hanya kulaan mengambil humor-humor itu untuk kepentingan dia mengkritisi sesuatu keadaan atau sesuatu yang perlu dikritik. Tapi beliau juga bisa menciptakan sendiri lelucon-lelucon yang semacam itu. Humor yang cerdas itu. Kita kenal misalnya ada humor yang sangat melegenda dan sudah menjadi cerita rakyat di Irak misalnya. Kita kenal nama Abu Nuwas sebetulnya. Ada Bahlul. Di Turki ada Nasruddin Joha atau Hoja. Di Mesir ada Hakim Karakus. Bahkan di tempat kita di Sunda ada Sikabayan. Cerita-cerita itu tentu semula dibuat oleh orang yang cerdas, seorang sastrawan yang ingin mengkritik. Kekritisan dari
orang-orang cerdas ini menciptakan suatu humor, suatu cerita-cerita lucu yang tidak terasa mewakili perasaan dan pikiran banyak orang. Jadi kita bisa melihat misalnya Hakim Karakus, hakim yang digambarkan di situ yang sangat bertolak belakang dengan yang namanya hakim sebagai penegak hukum, tapi kelihatan menyelewengkan, kelihatan bodoh, tidak tahu mana yang adil, mana yang tidak adil. Seperti ceritanya Gus Dur yang sering diceritakan untuk menggambarkan seorang penguasa yang tidak disukai dengan cerita Presiden Gonzales yang dari Amerika Selatan itu, yang terhanyut sehingga pengawalnya lepas dari pengawalnya, dan yang menolong adalah tukang mencari ikan. Ditolong oleh pencari ikan ini, sang presiden berterima kasih sekali, aduh kamu telah menyelamatkan simbol negara, kamu presiden, kamu telah menyelamatkan saya sebagai kepala negara. Udah, sekarang kamu minta apa saja akan saya penuhi sebagai balasan jasa. Jawabannya pencari ikan ini, saya mohon satu saja Tuanku, saya mohon Tuanku tidak mengatakan kepada siapapun bahwa saya yang menolong Tuanku. Itu cerita cerdas yang mungkin hanya dipahami orang-orang yang juga cerdas. Ada ceritanya juga tentang kekejaman seseorang penguasa. Ada cerita tentang Abu Nawas dengan Harun Rasid. Itu cerita-cerita rekaan saja, tapi kemudian menjadi cerita rakyat, dan itu digunakan untuk menyindir siapapun yang pas kelakuannya dengan sindiran-sindiran itu. Jadi dia hidup terus sebagai cerita rakyat. Gus Dur itu banyak sekali itu koleksinya itu. Kalau kita bisa melihat itu banyak buku-buku tentang humornya Gus Dur yang rata-rata itu bisa kita tandai pada waktu beliau ini menjadi pelopor demokrasi itu. Kemudian ketika beliau menjadi budayawan, ketika beliau menjadi pimpinan organisasi keagamaan, sampai kemudian beliau jadi presiden. Ini humor itu dipertahankan oleh Gus Dur, tidak pernah lepas itu. Jadi mungkin ini yang orang terkenang terus dengan Gus Dur itu antara lain karena beliau menghadapi kehidupan ini dengan gembira. Kebetulan Gus Dur itu memang lahir dari kalangan pesantren, dan kalau kita lihat kiai-kiai pesantren, terutama yang dulu
itu semuanya di samping mempunyai kecerdasan yang melebihi rata-rata, beliau itu humoris. Lihat saja tausiah mereka, nasihat-nasihat mereka, ceramah-ceramah mereka itu penuh dengan humor. Kenapa? Karena beliau itu melihat umat ini sudah dipusingkan dengan kehidupan rumah tangganya, dipusingkan dengan ekonominya, dan mendengarkan pengajian itu untuk mencari tetes embun, untuk meneduhkan, untuk menenangkan, untuk menggembirakan, untuk menghibur kehidupan. Dan ini tahu persis kiai-kiai itu. Sehingga pantang sekali kiai-kiai itu memberikan tausiah atau nasihat yang justru menambah kepusingan, kesumpekan daripada umat. Justru malah kebalikannya, seperti selalu menghibur kepada umat itu. Cerita-cerita humor selalu mewarnai nasihat-nasihat dan tausiah mereka. Dan itu tidak terkecualikan Gus Dur. Gus Dur malah mempunyai kecerdasan yang lebih, di mana bisa mengolah humor itu menjadi sesuatu yang mencerahkan. Gus Dur bicara tentang apa, beliau punya humor apa. Berbicara dengan siapa, beliau punya humor untuk siapa. Dan itu kalau diceritakan tidak akan habis-habisnya. Cerita-cerita humornya Gus Dur itu, mulai beliau menjadi mahasiswa, kemudian menjadi penulis, kolumnis, menjadi aktivis, menjadi ketua DKJ, menjadi ketua Dewan Juri Film, terus sampai jadi ketua PBNU, menjadi pimpinan partai, sampai menjadi presiden. Banyak sekali. Satu keistimewaannya Gus Dur adalah beliau tidak hanya menceritakan humor-humor yang mentertawakan orang-orang yang dalam tanda kutip lucu, penguasa yang lucu, pemimpin yang lucu, anggota dewan yang lucu, dan lain-lainnya lah yang lucu-lucu itu. Beliau bahkan mampu mentertawakan dirinya sendiri dengan ikhlas. Mentertawakan dirinya sendiri dengan ikhlas. Ambil contoh misalnya ketika muktamar PKB yang pertama di Surabaya, saya itu dengan saudara Zawawi Imron dan Amang Rahman mengadakan pameran lukisan di Surabaya. Pada waktu itu Gus Dur Presiden Republik Indonesia. Saya sama kawan-kawan ini, gimana kalau pameran kita yang buka presiden? Apa kira-kira beliau kerso untuk membuka ini? Saya kira mau beliau, karena beliau kawan kita. Sebelum jadi presiden kawan kita. Ini saya kira mau. Kita coba aja. Ternyata betul, Gus Dur dengan senang hati datang untuk membuka pameran lukisan itu. Tapi ya itu, pidatonya itu dari pembukaan sudah mengatakan, sudah tahu orang tidak bisa melihat, kok disuruh membuka pameran lukisan. Orang ketawa semua, tapi juga sambil bagaimana gitu. Karena itu mentertawakan diri sendiri. Juga ketika
beliau menjadi presiden dan sedang melawat ke luar negeri, ke Kuba. Beliau di Kuba itu nelpon saya. Dan itu kebiasaan nelpon saya itu diketahui oleh orang, bahkan oleh wartawan. Dan mereka umumnya wartawan-wartawan itu menganggap kalau Gus Dur telepon-teleponan dengan saya itu, wah ini sedang bicarakan politik tingkat tinggi atau bagaimana. Padahal sebetulnya kalau Gus Dur nelpon saya, itu urusannya adalah tukar-menukar jok saja. Nah, ini sampai beliau itu di Kuba sebagai presiden, kepala negara. Dalam pertemuan kepala-kepala negara, jadi konferensi tingkat tinggi, dia sempatnya nelpon. Dia nelpon saya, Gus, wah saya mendapat sambutan tepuk tangan yang luar biasa hari ini. Gimana Gus? Ini kan pertemuan kepala-kepala negara. Itu saya pidato tadi, wah selesai pidato tepuk tangan luar biasa. Loh, sampai bicara tentang apa? Sampai mendapat tepuk tangan yang hebat yang bukan soalnya ngomong apa. Ini kan di pertemuan itu karena kepala-kepala negara ini harus bicara semua. Kalau tidak dibatasi, itu nanti memakan waktu ya. Karena itu dibatasi setiap kepala negara berbicara hanya 5 menit. Nah untuk supaya disiplin waktunya 5 menit, ini dibikin seperti MTQ di kita itu. Jadi ada lampu kuning, lampu hijau, lampu merah. Kuning siap, hijau mulai, merah berhenti. Pas di podium di mimbar itu. Lah saya kan nggak bisa melihat, tapi pidato saya itu pas 5 menit. Jadi mereka tepuk tangan luar biasa. Ini kan ngetawain diri sendiri. Dia dengan tenang aja cerita begini. Saya nggak enak lalu tanya, lah Gus, Fidel Castro ikut bicara, ya tentu loh, dia kan malah tuan rumah. Nah bagaimana dia pidato, kata saya, bisa dibatasi 5 menit, dia kan bicara, biasanya kalau bicara kan 2-3 menit, bahkan sampai 4 menit, 2-3 jam, sampai kadang 4 jam, bagaimana dibatasi 5 menit? Nah itu, kata Alwi itu waktu itu Menteri Luar Negerinya, kata Alwi itu, begitu naik mimbar, Fidel Castro itu sebelum bicara mengeluarkan sapu tangan. Dan sapu tangannya ditutupkan ke lampu-lampu itu. Lalu dia bicara seperti biasanya. Itu Gus Dur dari Kuba. Disempatkan untuk nelpon, hanya menceritakan itu, lelucon itu. Masih ada lagi, dia mentertawakan dirinya sendiri, tapi sudah keterlaluan. Sampai saya tidak enak sendiri, karena saya juga dijadikan salah satu tokoh dalam ceritanya itu. Jadi dia cerita, pada waktu di Mesir, dia itu bersama saya. Dia bilang, saya bersama Gus Mus di Mesir itu, kalau makan bersama, masak bersama. Kalau masak itu Gus Mus yang bagian ke pasar membeli lauk pauk. Nah, Gus Mus itu senangnya itu ini, beli kepala ayam dan jeroan, hati dan rempela ayam itu. Soalnya apa? Soalnya orang sana itu, orang Mesir, dia tidak makan kepala ikan, ayam itu tidak dimakan, jeroan tidak dimakan. Jadi sebetulnya dibuang itu. Oleh Gus Mus dibeli dengan sangat murah sekali. Jadi setiap kali masak, Gus Mus yang belanja itu selalu belinya yang murah itu, jeroan sama kepala ayam. Saking seringnya ditandai sama orang penjual ayam itu.
kalau akan membuang itu ditunggu sampai Gus Mus datang supaya diborong. Nah, pada waktu saya, kata Gus Dur, waktu saya pindah ke Irak, itu sudah Gus Mus tidak pernah masak lagi sudah, karena kawan masaknya saya ini sudah ke Irak. Suatu ketika Gus Mus ke pasar, oleh penjual ayam yang biasa dia beli itu disapa dia, "Wih, sampean kok lama tidak pernah kesini beli ini numpuk ini, setiap kali kamu tidak datang." Apa jawabnya Gus Mus? Kata Gus Dur, "Itu kan dulu saya beli itu untuk apa namanya, memberi makan anjing." Karena kalau ditanya dulu itu untuk apa, itu jawabnya Gus Mus untuk makanin anjing. Karena orang sana agak muskil kalau ada orang kok makan jeroan itu. Gus Mus malu, dia bilang katanya untuk makanan anjing. Jadi ketika ditanya oleh penjual itu, kok sudah lama tidak pernah datang membeli itu jawabannya Gus Mus, "Iya, anjing saya sekarang sudah di Irak." Nah ini kan ya nggak enak saya, bukan nggak enak dengan Gus Dur, tapi dengan orang-orang lain. Disangka betulan padahal itu karangannya Gus Dur untuk mentertawakan dirinya sendiri. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur dan mengucapkan selamat. Ini Gus Dur hari lahirnya dijadikan patokan untuk memproklamasikan Hari Humor Nasional. Mudah-mudahan apa namanya, Hari Humor ini menjadikan humor di Indonesia menjadi humor yang tidak hanya cerdas tapi juga menggembirakan, membuat orang-orang menjadi cerdas juga. Mudah-mudahan apa namanya, kehidupan kita dengan adanya Hari Humor ini tidak selalu pengap, dipenuhi dengan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu. Justru dengan suasana gembira yang ditimbulkan oleh humor yang cerdas. Saya kira itu yang bisa saya sumbangkan. Barangkali ada faedahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.